Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Hari ini saya akan jelaskan tentang peramalan dan perencanaan keuangan pada metode anggaran kas. Nah, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah memaparkan bagaimana cara sebuah perusahaan untuk menambah dana atau menambah keuangan perusahaan dengan metode presentase penjualan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menambah dana atau menambah uang bagi perusahaan dengan menggunakan metode anggaran kas. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana metode anggaran kasnya, saya akan jelaskan sedikit tentang tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Nah, jadi setiap perusahaan itu pasti jangka pendek, jangka panjangnya dia menginginkan usahanya agar bertumbuh, agar semakin besar dan pesat. Sehingga dengan bertumbuh dan membesarkan perusahaannya pasti memerlukan aktiva baru yang tentunya lebih besar lagi, sehingga kebutuhan tambahan dananya akan tercukupi gitu. Nah, sedangkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan itu bisa kita artikan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan tanpa harus menambah hutang atau menjual saham baru untuk memperoleh dana tambahan. Nah, di awal-awal perkuliahan kita sudah belajar bagaimana si manajer keuangan ini dikatakan sukses. Jadi, si manajer keuangan dikatakan sukses kalau dia bisa mengelola dan menginvestasikan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan pada investasi-investasi yang menguntungkan gitu. Nah, ada beberapa metode dalam menambah dana bagi perusahaan. Tentunya yang pertama ada hutang. Si perusahaan ini bisa berhutang entah di bank atau non bank, dan kemudian dia bisa menerbitkan saham baru gitu kepada publik. Nah, sedangkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini mengukur bagaimana sih perusahaan ini bisa survive, bisa terus bertumbuh dan berkelanjutan tanpa harus menggunakan komponen hutang dan menjual saham ini. Ibaratnya bagaimana sih si perusahaan ini bisa mandiri di kemudian hari gitu. Nah, ini bisa kita hitung dengan rumus G sama dengan ROE dikali 1 min B, di mana ROE itu ada laba bersih dibagi modal, kemudian B itu diketahui dengan dividen dibagi laba bersih. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, ini neracanya. Ini contoh soalnya ada di buku, silakan dibuka bukunya. Ini neracanya dan ini laporan laba ruginya. Baik, langsung saya breakdown ke PPT ya. Ke Excel maksudnya. Kita cari ROE-nya. ROE kita masukkan rumusnya laba bersih dibagi modal. Oke, kita langsung saja kita cari dulu laba bersihnya di soal. Laba bersih ada di mana? Laba bersih kita cari ini ya. Earning after tax-nya adalah ketemu 24. Ini 24 juta karena ini dalam ribuan. Kita masukkan 24 juta. Kita bagi dengan modal. Modal karena ini tanyanya di tahun 2018. Ini hanya beda tahunnya, tapi di soal di buku ini tahunnya adalah 2018 dan 2017. Kita lihat di modal di tahun 2018. Ini ya, modal 120
Ini sahamnya, kemudian ada laba ditahan. Jadi total modal di tahun 2018 adalah 200. Oke, ketemu 0,12, ketemu ROE-nya. Setelah ketemu ROE, kita cari B. B bisa dicari dengan rumus dividen dibagi dengan laba bersih. Oke, kita cari dividennya. Dividen ini ya. Oh, sorry, ini karena ini dividennya belum ketemu, kita cari dulu dividennya. Dividen laba ditahan. Nah, untuk cari dividen kita harus cari dulu laba ditahan. Laba ditahan di tahun 2015 atau 18 ini adalah 80 juta. Kemudian kita kurangi dengan laba di tahun sebelumnya adalah 75 juta. Ketemu 5 juta. Ya, ketemu 5 juta, baru kita bisa cari dividennya. Dividen dicari dengan laba ya, tadi laba bersih, earning after tax-nya tadi 24 ya, 24 juta. Kita kurangi dengan laba ditahan. Ya, karena si laba bagi perusahaan itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama dibagikan kepada para pemegang saham yang disebut dividen, atau yang kedua menjadi laba ditahan. Karena kita tadi sudah cari laba ditahannya ada ketemu 5 juta, maka dividennya dicari dengan laba bersih, kita kurangi dengan laba ditahan, ketemu 19 juta. Nah, setelah ini baru kita bisa hitung B-nya. B diketahui dengan dividen kita bagi dengan laba bersih. Laba bersihnya tadi 24 juta ya. Ketemu 0,79 sekian. Setelah itu, setelah kita ketemu dengan ROE, kita juga sudah ketemu dengan B, maka kita bisa cari G. Tingkat pertumbuhan berkelanjutannya. G sama dengan ROE, kemudian kita kalikan 1 min B. Oke, kita masukkan ROE-nya. ROE-nya ketemu 0,12, kemudian kita kurung, kita 1 kurangi 0,79. Cari pakai manual aja, 0,12 kita kali 1 min 0,79. Oke, ketemu 0,0252 atau dalam bentuk persen 2,52%. Jadi tingkat berkelanjutan si perusahaan PT Zara Angkasa ini adalah 2,52% gitu ya. Baik, ini materi sebelum anggaran kas. Kita langsung lanjut ke anggaran kasnya. Baik, kita langsung ke anggaran kas. Jadi anggaran kas adalah suatu metode, sebuah rencana yang dimiliki oleh perusahaan. Rencana tersebut disusun secara terperinci tentang arus kas di masa yang akan datang. Nah, di metode anggaran kas itu bisa kita hitung melalui 4 langkah. Yang pertama, kita hitung penerimaan kasnya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran kasnya. Yang ketiga ada kas bersih. Bisa kita hitung surplus atau defisit kah. Kemudian yang terakhir ada berapa sih dana yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya. Contoh penyusunan anggaran kas PT Zara Angkasa Fata Morgana. Nah, di saldo kas awal di tahun 2018 di perusahaannya adalah 15 juta. Kemudian saldo kas minimal akhir bulan adalah 10 juta.
Nah, dia melakukan penjualan secara kredit kepada konsumennya 30%, penjualannya dibayar 1 bulan kemudian sisanya 60%-nya dibayar 2 bulan kemudian atau sebulan berikutnya, dan sisanya itu dilunasi di bulan berikutnya lagi. Selanjutnya ada pembelian bahan baku, itu dibayar 1 bulan kemudian. Nah, kalau dia meminjam, ini ada biaya atau bunga pinjamannya. Bunganya adalah flat 1% per bulan dan dibayar di bungka. Oke. Nah, ini adalah tabel estimasi penerimaannya. Jadi selama November sampai April ini, si PT Zara ini dia melakukan penjualan secara kredit. Novembernya 620 juta, bulan Desember 500 juta, Januari 600 juta, Februari 800 juta, Maret 850 juta, dan April 700 juta. Nah, ini penerimaannya, estimasinya. Nah, estimasi pengeluarannya nih, pada bulan November ada pembelian bahan baku 300 juta, kemudian Desember ada 360 juta, Januari ada dia melakukan pembelian bahan baku, membayar biaya gaji, kemudian ada biaya pemasaran, administrasi dan umum, peralatan, kemudian Februarinya berikut ini ya. Oke, jadi dari soal ini, kemudian dengan estimasi penerimaan dan pengeluarannya, bagaimana sih cara menyusun anggaran kasnya? Oke, kita langsung breakdown ke Excel ya. Baik, kita langsung hitung di Excel ya. Jadi langkah pertama yang harus kita hitung adalah menghitung estimasi penerimaan kas pada setiap bulannya dari Januari sampai April 2019. Rinciannya sebagai berikut ya. Oke, yang pertama di November ya. Nah, di penjualan November, maka November penjualan kredit di bulan November. Jadi kalau kita menjual ke customer, si perusahaan ini menjual ke customer bulan November, maka ini ya, si customernya baru akan bayar 30% di bulan Desember, kemudian Januari, dan Februari. Nah, di bulan Desember si customernya dia bayarnya 30%, di bulan Januarinya 60% ya, dan di terakhir di bulan selanjutnya dia lunasi. Ini 30% tambah 60%, sisanya 10% ya, 10% lunas. Kita langsung hitung 30% kita kalikan dengan penjualan kredit bulan November. Kemudian begitu juga 60% kita kalikan sisanya 10%. Oke, kita sudah hitung di estimasi penerimaan yang diterima si PT Zara ini di bulan Desember, Januari, Februari atas penjualan kredit di bulan November. Selanjutnya kita hitung penjualan bulan Desember. Penjualan Desember diterima bulan Januari, Februari, Maret. Apa kita langsungin di sini aja ya. November.
ini penjualan kredit bulan November, ini penjualan kredit bulan Desember. Oke, sama ya, di bulan Desember si penjualan kredit si PT Zara ini menerima 30%. 30% kita kalikan dengan 500 juta, kemudian di bulan Januari dia menerima 60% atas penjualan 500 jutanya, kemudian sisanya dilunasi oleh customernya 10%, temu 50 juta ya. Selanjutnya penjualan bulan Januari. Penjualan bulan Januari kita hitung juga sama, 30% dia lunasi di awal, kemudian 60% nya kita runtut aja sendiri-sendiri nanti biar nggak bingung. Penjualan kredit bulan Desember kita hitung awal lagi ya biar nggak bingung nanti. Desember diterima Januari, Februari, Maret, sama dia menerima penjualannya 500 juta. Oke, 30% kita kalikan 500 juta, kemudian 60%, 60% kita kalikan 500 juta, sisanya dilunasi 10%, kita kalikan 500 juta. Oke, penjualan kredit bulan Desember sudah, kita lanjutkan di bulan Januari. Yang diterima sama ya, ini di penjualan Januari baru diterima Februari, Maret, April. Nah, dia di bulan Januari itu melakukan penjualan kredit sebesar 600 juta. Kita hitung dengan langkah yang sama, 30% kita kali 600 juta, kemudian 60% kita kalikan dengan 600 juta, selanjutnya ada 10% kita kalikan 600 juta. Begitulah juga dengan bulan Februari. Bulan Februari sama, baru diterima bulan Maret, April, Mei. Penjualannya bulan Februari 800 juta ya. Oke, kita hitung dengan langkah yang sama. Selanjutnya setelah bulan Februari, penjualan Maret dengan nominal yang persentase yang sama pelunasannya, Maret, April, Mei, Juni. Nah, penjualannya berapa di bulan Maret? 850.
Oke, kita hitung 30% di awal, kemudian sisanya 60%, kemudian dilunasi terakhir 10%. Oke, selanjutnya habis Maret, terakhir April dengan langkah yang sama. Penjualannya sebesar 700 juta. Oke, dia di penjualan April baru dilunasi Mei, Juni, Juli. Oke, Mei berapa? 700 juta. Kemudian di bulan Juninya dilunasi oleh customernya di bulan Juli. Oke, di ini langkah pertama yang harus kita hitung adalah penerimaan pembayaran atas penjualan kredit yang dilakukan oleh PT Zarah ya. Nah, setelah itu kita rekap. Kita rekap ya. Rekap. Kita bikin tabel. Kemudian masuk pertama. Cuma di awal kayak gini deh. 30%. Oke, setelah kita hitung penerimaannya, kita bikin rekapannya di penjualan kredit. Kita bikin kolom ya, penjualan kredit dari bulan November sampai April, kita masukkan ke dalam kolomnya. Selanjutnya kita masukkan kas masuk pertama kali, kita hitung ya. Nah, di penjualan bulan November kas masuk pertama kali adalah 186. Kemudian kas masuk yang kedua ke 72. Kemudian kas masuk di bulan Februari ketiga. Oke, selanjutnya di penjualan Desember ya, penjualan ini kas masuk pertama kali adalah di bulan Januari ya. Kita masukkan ke dalam rekapan Januari, kas masuk pertama kali di bulan Januari. Kemudian kas masuk 60% nya di bulan Februari, tinggal masukin. Setelah itu dilunasi di bulan Maret. Mana tadi? 5. Nah, kemudian penjualan bulan Februari, mana penjualan Februari? Ya, penjualan Februari di bulan Maret pertama kali. Januari udah kan ya tadi, Januari. Setelah itu kita Desember, tadi Desember, kemudian Januari masuk pertama Februari ini ya. Selanjutnya masuk kedua bulan Maret. Kemudian dilunasi di bulan April. Oke, selanjutnya penjualan kredit atas bulan Februari baru masuk Maret. Oke, Februari baru masuk Maret.
Setelah itu masuk ke 2 April, ketiga Mei, bulan Mei. Oke, setelah itu hitungnya sampai April aja ya kita. Oke, selanjutnya penjualan bulan Maret. Kita jual bulan Maret, masuk pertama bulan April. Bulan April mana? Nih. Oke ya, langsung setelah itu kita total, nggak usah karena yang ditanyakan November sampai April saja. Kita baru masuk hitung total penerimaannya. Total pengeluaran bulan November 620 juta, kemudian bulan Desember 686 juta, kemudian Januari penjualan kreditnya yang kita masukin ya, yang dihitung hanya kas masuknya. Kas masuk gak ada kas masuk bulan November, Desember kas masuknya 86 juta, kemudian bulan Januari kas masuknya 522, kemudian bulan Februari kas masuknya 542, kemudian bulan Maret kas masuknya adalah 650, bulan April kas masuknya adalah ini ya. Setelah kita bikin rekap penerimaan atau kas masuk atas penjualan kreditnya, langkah kedua kita hitung adalah sini aja, langkah keduanya ya, di bawah aja, di sini aja. Langkah kedua menghitung pengeluaran kasnya dari Jan sampai April 2019. Kita rekap apa kita sudah hitung dari di awal. Oke ya, kita masukkan aja ini karena kita sudah ada bikin estimasi pengeluaran tadi, kita copy aja. Oke, kita total aja pengeluarannya. Kita total semuanya ya, dari bulan Januari sampai April.
Oke, setelah ketemu pengeluaran kas dari Januari sampai April, kita langkah ketiga. Langkah ketiga yang harus kita hitung adalah ini ya, yang ketiga kita hitung surplus atau defisit kah. Oke. Nah, kita fokus ke Januari sampai April saja ya. Jadi November sama Desember kita nggak usah hiraukan. Oke, yang pertama itu bulan Januari. Januari, Februari, Maret, April. Oke, yang pertama bulan Januari, kita hitung surplus atau defisit kah dengan cara kita hitung penerimaannya. Total penerimaan bulan Januari dari 522, kita kurangi dengan pengeluarannya. Oke, jadi ada surplus, ada defisit sebesar 138 juta. Kemudian Februari kita hitung juga. Baik, kita hitung surplus atau defisitnya. Yang pertama Januari ya. Jadi Januari kita sudah hitung ini tadi defisit 138 juta. Kemudian di bulan Februari kita hitung penerimaannya 542 juta, kemudian kita kurangi dengan pengeluarannya. Oke, defisit juga 53 juta. Kemudian di bulan Maret 650 juta, kita kurangi dengan 522 surplus di bulan Maret. Kemudian di bulan April kita kurangi dengan pengeluaran bulan April, surplus lagi 268 juta. Oke, nah jadi dari informasi perubahan kasnya kita bisa hitung dan bisa analisis bahwa di bulan Januari dan Februari ini kita membutuhkan, atau perusahaan ini membutuhkan tambahan dana. Nah, di buku si perusahaan ini memutuskan untuk menambah dananya dengan berhutang. Dia hutang ya, dia hutang ke bank. Kemudian sehingga di bulan Januari ini si perusahaannya mengambil hutang di bank adalah sebesar 140 juta ya. Nah, di bulan Januari ngambil hutang, ternyata di bulan Februari masih juga defisit. Nah, jadi dia ambil utang lagi 50 juta. Ini keterangannya ya, soalnya ya 50 juta. Nah, di bulan Maret dan April dia surplus, maka dia nggak berhutang. Jadi total hutang dia adalah ke bank sebesar 190 juta. Oke. Nah, jadi di awal tadi di soal dia keterangannya atas bunga pinjaman atau bunga hutangnya itu ada bunga 1% flat ya. Jadi semenjak atau mulai bulan Januari maka dia harus bayar hutang atau bunga 1% atas hutangnya ya. 1% berapa bulan Januarinya? Bunganya 1%. Februari, Maret, April. Oke, di bulan Januari hutangnya masih 140 juta. Kita hitung 1%-nya. 1% kita kalikan dengan 140 juta, ketemu 1.400.000 bunganya. Tapi di bulan Februari dia sudah menambah hutang 50 juta. Jadi bunga atas pinjamannya adalah 1%.
kita kalikan dengan 190 juta. Begitu juga dengan bulan Maret dan lain-lain ya. Sorry, kurang tambah 50 juta. Di Februari 1% kita kalikan dengan 190 juta. Begitu juga dengan bulan Maret, 1% bunganya, bayar bunga terus, 190 juta kali 1%. Oke, jadi ini ya, ini hutang bulan Februari. Taruh sini aja ya. Februari dia berhutang gitu. Oke, setelah kita ketemu surplus dan defisitnya, kalau surplus nggak perlu hutang, kalau defisit kita harus hutang, atau si perusahaan ini akan menerbitkan saham apabila dia membuat keputusan untuk menerbitkan saham. Nah, di soal ini kebetulan dia contohnya adalah dia berhutang gitu ya ke bank. Selanjutnya langkah keempat, kita hitung atau kita buat kertas kerja. Kertas kerjanya bisa kita buat dengan cara penerimaan dan pengeluarannya. Kita buat dulu penerimaannya ya. Penerimaan dari bulan Januari sampai April. Penerimaannya dari penjualan kredit tadi, kemudian saldo awalnya, hutang, total kas atau penerimaan si perusahaannya. Nah, di penjualan kredit tadi kita masukkan ya, ini penerimaannya bulan Januari sampai April. Kita masukkan ke kertas kerjanya, kita tulis saja manual. Kemudian Februari, Maret, April, oke. Setelah itu saldo awal kita hitung, kita masukkan di soal saldo awal kas tahun 2018, kita masukkan 15 juta ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung saldo selanjutnya, kita next step dulu, kita hitung dulu hutangnya, kita masukkan dulu hutangnya. Hutangnya tadi di awal bulan Januari 140 juta. Kemudian di bulan Februari dia hutang lagi 50 juta, jadinya ini 50 juta ya. Oke. Nah, setelah kita buat tabel penerimaan saldo awalnya, kita hitung pengeluarannya dulu. Pengeluaran di Januari sampai April, kita bikin kolom lagi yang baru, lalu kita masukkan bahan bakunya. Yang kita perlu
mulai dari Januari saja. Januari sampai April. Januari sampai April sudah. Di situ ada informasi di bulan April ada pembayaran hutang ya, di bulan April pembayaran hutang di bulan April tadi 150 juta. Kemudian selain pajak ada pembayaran hutang, ini ada biaya bunga bank tadi ya. Yang pertama tadi di Januari 1.400.000, kemudian bulan Februari 1.900.000, Maret 9.900.000, 1.900.000, kemudian April juga 1.900.000. Oke, setelah itu kita total pengeluarannya Oke, di tabel pengeluarannya juga sudah kita buat. Lalu kita mencari tadi ya saldo awalnya. Kita balik ke penerimaan karena saldo awalnya tadi belum kita hitung. Kita hitung sekarang. Nah, dulu kita rapikan dulu tabelnya biar enak dibacanya. Oke, jadi saldo awal itu kita hitung dengan mengurangi total penerimaan di bulan tersebut dengan pengeluaran di bulan tersebut ya. Oke, total penerimaannya kan di bulan Januari sudah diketahui ya saldo awalnya 15 juta. Kita hitung dulu total penerimaannya, ketemu 677 juta. Nah, saldo awal diketahui dengan mengurangi total penerimaan dengan total pengeluarannya 15.600.000. Begitu juga dengan bulan Maret. Bulan Maret kita hitung dulu totalnya. Oke, saldo awal bulan Maret sama dengan 607 juta, kita kurangi dengan Februari, ketemu 10.700.000. Lalu kita hitung total penerimaannya di bulan Maret. Oke, lalu kita bisa hitung saldo awal di bulan April, yaitu dengan menghitung total penerimaan Maret kita kurangi dengan total pengeluaran di bulan Maret juga 136 juta. Jadi kita hitung total penerimaan bulan April adalah 931.800.000 rupiah. Oke, dari informasi ini terakhir yang harus kita hitung surplus atau tidaknya. Oke, di bulan Januari yang pertama kita hitung dulu total penerimaan kita kurangi dengan total pengeluaran.
bulan Februari, total penerimaan kita kurangi dengan total pengeluaran. Bulan Maret, total penerimaan kita kurangi dengan total pengeluaran. Begitu juga dengan bulan April terakhir ya. Oke, nih udah selesai kita buat anggaran kasnya. Setelah kita buat anggaran kas seperti ini, kita jadi mengetahui oh ternyata total penerimaan di tahun yang akan datang di bulan Januari sampai April sebesar sekian, kemudian pengeluarannya nanti sebesar sekian, dan si perusahaan ini akan mendapatkan surplus sekian, sekian, dan sekian gitu ya. Kita bisa hitung ini. Nah, jadi untuk mengetahui metode anggaran kas ini ada 4 langkah pertama. Yang pertama yang harus kita hitung adalah berapa sih penerimaan kas. Kalau dia perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur misalnya, kita hitung dulu penjualannya ya. Berarti kalau misalnya dagang, dia melakukan PT tersebut melakukan penjualan secara kredit misalnya. Nah, atas penjualan secara kredit, dia kemudian pasti akan mendapatkan pelunasan dong dari konsumennya. Nah, kita hitung uang masuknya. Nah, oke ya, setelah itu kita rekap seperti ini tadi. Kas masuk pertama, kas masuk kedua, dan pelunasan terakhir. Nah, selanjutnya setelah kita hitung penerimaannya, kita hitung juga pengeluaran kasnya. Ada hutangkah atau tidak ada hutang? Misalnya kalau nanti di soal itu nggak ada hutang, ya sudah tidak ada hutang. Kemudian kalau tidak ada hutang pasti juga tidak ada bunga pinjaman, maka tidak usah dihitung, langsung saja itu. Setelah itu yang ketiga, menghitung perubahan kasnya, surplus atau defisitkah, diketahui dengan menghitung total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran. Kemudian terakhir dibuat kertas kerja. Kertas kerja ini sebenarnya adalah rangkuman dari proses yang pertama sampai yang ketiga gitu. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.